Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha yang insya Allah dirahmati Allah, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan masuk materi baru ya, masuk materi baru tentang kimia, yaitu materi unsur, senyawa, dan campuran. Materi baru ya, materi unsur, senyawa, dan campuran. Nah, untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang unsur ya. Nah, tentang unsur. Untuk hari ini kita akan membahas tentang unsur. Nah, di unsur nanti ini ada 3 hal yang akan kita pelajari ya. Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama ada namanya lambang unsur. Nah, mari ya, lambang unsur. Kemudian ada namanya penggolongan unsur ya. Penggolongan unsur. Kemudian yang terakhir ada sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur. Nah, untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang yang 2 ini, lambang unsur dan penggolongan unsur ya. Ini untuk hari ini akan kita bahas. Kemudian sistem periodik unsur minggu depan ya. Oke, minggu depan. Karena ini sistem periodik unsur ini cukup banyak pembahasannya ya. Cukup banyak pembahasannya, makanya kita harus bisa. Nah, jadi ini 3 materi yang akan kita bahas di unsur ya. Nanti baru kita masuk ke senyawa untuk minggu depannya lagi ya. Nah, dan baru minggu depannya lagi kita akan masuk campuran ya, campuran. Oke, untuk hari ini kita akan bahas lambang unsur dan penggolongan unsur. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke lambang unsur dan penggolongan unsur, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu unsur. Nah, semua benda yang ada di sekitar kita yaitu tersusun dari unsur. Nah, contohnya ini, perhatikan pensil ini ya. Nah, contohnya pensil ini. Pensil tersusun dari berbagai unsur ternyata ya, yang kita pakai selama ini untuk menulis, untuk menggambar. Itu pensil ini tersusun dari berbagai unsur ya. Nah, seperti ini, isi pensil yang hitam ini ya, isi pensil terbuat dari granit nih. Nah, isi pensil terbuat dari granit. Grafit, sorry. Grafit, kok granit sih? Grafit ya. Nah, bersisi unsur-unsur karbon dan dicampur tanah liat ya. Oke. Bersisi unsur-unsur karbon dan dicampur tanah liat. Nah, jadi ini nih isi pensil ya. Isi pensil yang hitam itu ternyata terbuat dari grafit. Nah, grafit apa itu grafit? Nanti kita bahas nanti setelahnya ya. Nah, grafit. Kemudian bersisi unsur-unsur karbon. Jadi dia itu juga ada karbonnya dan dicampur juga dengan tanah liat. Nah, selain isinya, kayu pembungkus dari pensil ini, kayunya ini ya. Nah, kayunya itu
terbuat dari atau tersusun dari ada karbon, ya. Ini karbon, nitrogen, dan oksigen ternyata. Nah, iya kayu pembungkusnya ini ya tersusun dari unsur-unsur karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, kemudian yang ini, yang birunya nih, yang biru dan hitamnya ini juga tersusun dari beberapa unsur-unsur ya. Nah, cat pelapis dari pensil itu juga tersusun dari beberapa unsur ya yang tergabung dalam bentuk pelarut ya, yang tergabung dalam bentuk pelarut, kemudian ada pewarna ya. Nah, pewarna dan bahan utama lainnya. Utama lainnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya unsur ini? Nah, jadi apa sih sebenarnya unsur yang menyusun benda-benda yang ada di sekitar kita? Nah, jadi unsur itu merupakan zat tunggal ya, zat tunggal yang dengan reaksi kimia biasa tidak dapat ya, reaksi kimia biasa ya tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, jadi ini tentang unsur nih. Jadi ini yang maksud dengan unsur yaitu zat tunggal yang dengan reaksi kimia biasa tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, jadi dia suatu zat. Nah, jika kita hanya memberikan reaksi kimia biasa, nah dia ini tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana atau zat yang lebih kecil lagi ya, tidak bisa. Jadi dia zat tunggal ya yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana ya. Jadi itu definisi atau pengertian dari unsur ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke lambang unsur. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu lambang unsur. Nah, unsur itu diberi lambang untuk mempermudah dan mempersingkat penulisan ya. Nah, untuk mempermudah kita dalam mempersingkat penulisan. Tidak mungkin misalkan kita tulis karbon ya, karbon terus nitrogen nanti kan atau oksigen. Nah, tidak mungkin kita menuliskan ini semua banyak ya. Nah, makanya di sana ada lambang unsur untuk mempersingkatnya ya. Nah, apa saja bagaimana cara penulisannya lambang unsur ini? Nah, lambang unsur ini pertama kali dikemukakan atau penemu lambang unsur yang pertama ini atau ditemukan oleh John Dalton ya. Nah, lambang unsur ditemukan pertama kali oleh John Dalton ya. Lambang unsur pertama kali ditemukan oleh
John Dalton. Sama seperti atom ya. Nah, atom. John Dalton ini juga menemukan lambang unsur. Nah, menurut John Dalton ya, pendapatnya John Dalton ini, lambang unsur digambarkan dengan sebuah lingkaran. Lambang unsur digambarkan dengan sebuah lingkaran. Digambarkan dengan sebuah lingkaran. Lingkaran dengan hiasan di dalamnya. Nah, ada hiasan, ada lingkaran, kemudian dia ditaruh hiasan ya. Nah, dengan hiasan di dalamnya. Jadi itu yang pertama kali dikemukakan oleh Dalton ini. Lambang unsur itu digambarkan dengan sebuah lingkaran dengan hiasan yang ada di dalam lingkaran tersebut ya. Nah, akan tetapi lambang unsur yang dibuat oleh Dalton ini kurang berkembang ya. Lambang unsur yang dibuat oleh Dalton ini kurang berkembang. Kenapa kurang berkembangnya? Karena masih banyak unsur-unsur yang lain ya. Unsur itu tidak hanya 2, 3, 4 ya, tapi banyak unsur yang ada di alam ini. Nah, makanya dia tidak bisa berkembang ini karena hanya sebuah lingkaran dengan ada hiasan di dalamnya. Berapa banyak lingkaran dan hiasan yang akan dia buat, gitu kan? Jadinya lambang unsur yang dikemukakan atau yang ditemukan oleh Dalton ini tidak berkembang, ya. Nah, kemudian ada ilmuwan kedua, ya, yang menemukan tentang lambang unsur ini ya. Nah, ilmuwan kedua yaitu yang mengemukakan itu namanya ya, Joseph Jacob Berzelius. Nah, Joseph Jacob Berzelius. Nah, ini pada tahun 1779 sampai 1848 ya. Nah, ini penemu kedua setelah John Dalton atau yang mengembangkan tentang lambang unsur yaitu Joseph Jacob Berzelius ya. Nah, mengembangkan lambang unsur kimia modern ya. Mengembangkan lambang unsur kimia modern ya. Lambang unsur kimia modern. Nah, si Joseph Jacob Berzelius ini mengembangkan lambang unsur kimia modern. Nah, ada aturan yang dikemukakan oleh Joseph Jacob Berzelius ini, aturan untuk menuliskan lambang unsur ya. Nah, ada 2 aturan yang dikemukakan oleh si Berzelius ini. Ada 2 aturan. Aturan pertamanya yaitu unsur dilambangkan dengan huruf awal ya. Unsur dilambangkan dengan huruf awal dari nama Latin. Dari nama Latin unsur tersebut.
Nah, unsur tersebut yang ditulis dengan huruf kapital ya. Yang ditulis dengan huruf kapital. Huruf besar ya. Nah, huruf kapital atau huruf besar. Nah, jadi ini aturan pertamanya. Unsur dilambangkan dengan huruf awal dari nama Latin unsur tersebut yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya nih, ya contoh. Misalkan kita punya oksigen. Nah, oksigen. Nah, dituliskan bagaimana? Oksigen itu ditulis O saja, O besar ya. Oksigen. O besar. Misalkan ada lagi hidrogen. Hidrogen. H kecil ya, sorry. Ini H kecil, ini O kecil ya. O kecil, oksigen, ini H kecil, hidrogen. Nah, bagaimana penulisannya? Yaitu menggunakan huruf awalnya, yaitu H besar ya. Yaitu dengan huruf kapital, berarti H besar, hidrogen, H besar. Kemudian apalagi misalkan apa tadi? Karbon ya. Karbon. Nah, karbon. Nah, karbon ini mempunyai huruf Latin ya, atau nama Latinnya itu pakai C. Carbon. Karbonium ya. Nah, karbonium. Jadi untuk lambang unsurnya itu yaitu C besar ya. Nah, nanti macam-macam nama Latin dari masing-masing apa namanya unsur-unsur ini akan dijelaskan nanti di penggolongan unsur ya, tidak sekarang, langsung ya nanti di materi setelahnya ini, setelah lambang unsur ada penggolongan unsur. Nah, jadi itu ya syarat atau aturan pertama untuk penulisan lambang unsur ya. Untuk penulisan lambang unsur, yaitu unsur dilambangkan dengan huruf awal dari nama Latin. Nah, dari nama Latin, bukan nama Indonesianya ya. Nah, nama Latin unsur tersebut yang dituliskan dengan huruf kapital ya. Contohnya oksigen. Nah, oksigen ini kan ini bahasa Indonesia ya, nama Indonesianya. Nama Latinnya juga oksigen, tapi penulisannya berbeda. Tapi dia tetap sama O awalnya ya. Nah, oke. Kemudian ada hidrogen. Nah, hidrogen ini juga sama. Nanti huruf Latinnya, huruf depannya H juga. Nah, contoh lainnya itu karbon ya. Nah, karbon. Nama lainnya itu adalah karbonium. C pakai C ya. Nah, makanya huruf kapitalnya C bukan K ya. Nah, seperti itu. Penulisan yang pertama, aturan pertama untuk penulisan lambang unsur. Nah, ada yang kedua. Nah, yaitu ketika unsurnya yaitu sama huruf awalnya. Nah, unsur yang mempunyai awal yang sama, huruf awal yang sama. Unsur yang mempunyai huruf awal sama. Bagaimana cara penulisannya kalau misalkan ada huruf awal yang sama, misalkan sama-sama A, sama-sama B, sama-sama H, sama-sama C, ya. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nah, ini ya. Unsur yang mempunyai huruf awal sama, lambangnya dibedakan dengan menambahkan satu huruf.
menambahkan satu huruf. Ya, satu huruf dari nama unsur tersebut ya. Satu huruf lain dari nama unsur tersebut ya. Nah, akan tetapi huruf keduanya itu adalah huruf kecil ya, huruf besar huruf awal ditulis besar atau huruf kapital, kemudian huruf keduanya ditulis dengan huruf kecil ya. Misalkan contoh. Natrium ya, contoh. Natrium. Nah, itu kita tuliskan lambang unsurnya itu Na kecil ya, natrium Na ya. Nah, natrium Na. Kemudian apa lagi? Contoh lain misalkan magnesium. Magnesium. Nah, apa ini tulisannya lambang unsurnya? Yaitu Mg ya. Mg. Tulisannya adalah Mg ya. Nah, kenapa Mg? Nah, di sini kan sudah dibilang bahwa cuma dibilang menambahkan satu huruf lain dari nama unsur tersebut ya. Mg magnesium ya. Nah, Mg. Kenapa tidak Ma? Nah, karena Ma itu nanti ada lagi unsur yang lain nanti kalau pakai Ma kemudian dan sebagainya ya. Nah, jadi makanya dia menggunakan Mg magnesium. Oke, jadi itu aturan penulisan lambang unsur menurut Jos Jacob Berzelius ya, yang mengembangkan lambang unsur kimia modern. Yang pertama, unsur dilambangkan dengan huruf awal dari nama Latin unsur tersebut yang ditulis dengan huruf kapital. Kemudian aturan kedua, jika unsurnya sama, awalnya sama ya, awalnya sama nama unsurnya, maka dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dari nama unsur tersebut. Huruf pertamanya huruf kapital, sedangkan huruf keduanya huruf kecil ya. Oke, jadi itu ya lambang unsur. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Ya, yang kedua yaitu yang kedua itu adalah penggolongan unsur ya. Kedua itu penggolongan unsur. Oke, penggolongan unsur. Nah, penggolongan unsur ini ya dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya. Lambang unsur ini unsur ini dibagi menjadi dua ya, berdasarkan sifatnya unsur dibagi dua, ada namanya unsur logam dan ada unsur non logam ya. Nah, jadi ini lambang penggolongan unsur berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi dua, ada unsur logam dan unsur non logam. Apa sih perbedaan dari unsur logam dan unsur non logam ini? Mari kita bahas ya satu-satu. Yang pertama adalah unsur logam. Nah, unsur logam ada beberapa cirinya ya. Nah, ciri-ciri dari unsur logam. Ada beberapa ciri. Yang pertama, dapat
ditempa. Nah, ditempa dan direnggangkan. Direnggangkan ya. Nah, unsur logam dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Maksudnya dibentuk ya, ditempa itu dibentuk. Nah, misalkan besi misalkan ya, ini contoh unsur logam nih, logam kan, besi dapat dibuat menjadi berbagai macam bentuk, misalkan dibuat menjadi parang, ditempa menjadi parang dan sebagainya ya. Nah, oke, kemudian ciri yang kedua mengkilap ya, mengkilap jika digosok. Oke, jika digosok. Kemudian konduktor listrik dan panas. Oke, maksudnya konduktor itu dapat menghantarkan listrik dan juga dapat menghantarkan panas. Nah, oke. Memiliki titik didih, memiliki titik didih tinggi ya. Tinggi, memiliki titik didih atau titik tetap atas tinggi. Di kelas 7 sudah belajar tentang, di semester 1 kelas 7 belajar tentang suhu kan, kemarin belajar tentang suhu, ada titik didih dan ada titik rendah. Nah, di sini di unsur logam ini memiliki titik didih tinggi ya. Nah, memiliki massa jenis tinggi. Nah, massa jenis tinggi. Nah, maksudnya tinggi ketika dia dicelupkan dalam air maka dia tenggelam. Ini ibaratnya ya. Ketika dicelupkan dalam air dia akan tenggelam. Itu maksudnya lebih tinggi. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, karena kita belum belajar tentang massa jenis ya. Nah, di kelas 8 dan kelas 9 mungkin sudah, tapi di kelas 7 belum ya. Memiliki massa jenis tinggi. Kemudian berwujud padat. Nah, berwujud padat pada suhu kamar. Suhu kamar. Nah, kecuali raksa. Kecuali raksa. Nah, raksa ini termasuk ke dalam golongan unsur logam ya. Nah, jadi ini ciri-ciri dari unsur logam, yaitu dapat ditempa dan direnggangkan, kemudian mengkilap jika digosok, konduktor listrik dan konduktor panas, memiliki titik didih tinggi, memiliki massa jenis tinggi, dan berwujud padat pada suhu kamar. Berapa suhu kamar? Yaitu 25 derajat Celcius. Ya, kecuali raksa ya. Kecuali raksa. Selain raksa, semuanya berwujud padat. Oke. Nah, apa saja sih unsur-unsur yang termasuk ke dalam unsur logam ya, yang termasuk ke dalam unsur logam. Jadi ini ya. Nah, ini ada banyak unsur-unsur yang termasuk ke dalam unsur logam ya. Misalkan contohnya yaitu ada aluminium ya. Aluminium, kemudian ada besi ya. Aluminium, besi, emas, kalium, seterusnya perak ya. Nah, perak, tembaga, dan seterusnya timah ya. Nah, yaitu termasuk ke dalam unsur-unsur logam semuanya ini ya. Masuk ke dalam unsur-unsur logam semuanya. Nah, penulisannya. Nah, itu lambang unsurnya seperti yang aturan tadi ya. Aturan tadi penulisan lambang unsurnya. Lihat. Aluminium Al ya. Aluminium itu Al.
Fe, ferum ya, ferum besi. Nama Latin bukan Be ya atau B, tapi menggunakan nama Latin yaitu ferum. Makanya dilambangkan unsurnya dengan Fe. Kemudian emas bukan E ya, tapi Au, aurum ya. Nah, aurum. Kemudian kalium masih sama ya. Kalsium. Nah, kalsium bukan Ka ya, bukan Ka tapi Ca. Karena huruf depannya menggunakan nama Latin yaitu Ca dan seterusnya sampai timbal plumbum ya, nama Latinnya plumbum. Nah, berarti dia itu lambang unsurnya Pb ya. Nah, tadi juga di ciri-cirinya yaitu mereka semua padat pada suhu kamar kecuali raksa ya, kecuali raksa. Pada suhu kamar dia berwujud berwujud cair ya. Berwujud cair, yang lainnya ini semuanya padat. Nah, jadi ini untuk yang unsur logam. Nah, bagaimana untuk unsur non logam? Bagaimana apa ciri-cirinya unsur non logam? Unsur non logam. Nah, apa ciri-cirinya unsur non logam ini? Oke, yang pertama ciri-cirinya itu bersifat rapuh. Nah, rapuh dan tidak dapat ditempa. Nah, ditempa. Nah, enggak kayak yang logam tadi dapat ditempa. Kalau yang unsur non logam rapuh dia, tidak dapat ditempa. Kemudian memiliki titik didih rendah ya. Nah, kalau yang logam tadi memiliki titik didih tinggi, kalau non logam rendah titik. Nah, kemudian memiliki massa jenis rendah juga. Ya, memiliki massa jenis rendah ya. Kalau yang ini apa namanya? Logam tadi itu tinggi ya. Kemudian bersifat bukan konduktor. Bersifat bukan konduktor kecuali ada namanya grafit. Nah, kecuali grafit. Jadi selain dari grafit, nanti contohnya ada berbagai macam unsurnya. Kecuali grafit semuanya itu bukan konduktor atau tidak dapat menghantarkan panas atau listrik ya. Oke, kemudian dapat berwujud padat, gas, dan cair. Nah, kalau logam tadi berwujud padat kecuali raksa. Kalau unsur non logam dapat berwujud padat, gas, maupun cair. Nah, kemudian tidak mengkilap. Nah, tidak mengkilap. Tidak mengkilap walaupun digosok. Walaupun digosok kecuali intan. Nah, intan ini termasuk ke dalam unsur non logam ya. Kecuali intan ya, ke dalam unsur non logam. Ketika digosok dia akan mengkilap, tapi selain intan tidak mengkilap walaupun digosok. Nah, jadi ini ciri-ciri dari
unsur-unsur yang termasuk ke dalam non-logam, unsur non-logam. Nah, apa saja sih unsur-unsur non-logam itu? Kita lihat. Nah, ada beberapa, ada 14 unsur yang termasuk ke dalam unsur non-logam. Contohnya itu yang sering kita dengar yaitu apa? Oksigen ya. Oksigen dia termasuk unsur non-logam. Kenapa? Karena dia termasuk gas ya. Yang kita hirup itu oksigen itu gas wujudnya. Lambang unsurnya nama latinnya oksigenium. Ya, tetap dia lambang unsurnya itu O ya yang sering kita dengar. Oksigen. Kemudian ada apalagi yang sering kita dengar? Ada karbon ya. Nah, karbon. Nah, nama latinnya karbonium. Lambang unsurnya C ya. Nah, dia bersifat padat wujudnya. Wujudnya padat ya. Nah, karena unsur non logam dapat padat, cair maupun gas ya. Nah, kemudian yang sering kita dengar juga ada namanya helium, kemudian ada hidrogen juga yang sering kita dengar ya. Oksigen, oke. Nah, ada helium, hidrogen, gas dan dia berwujud gas ya, helium dan hidrogen. Helium dan hidrogen. Oke. Nah, kemudian di sini ada satu unsur non logam yang wujudnya cair yaitu brom ya, bromium. Ya, itu bersifat cair. Yang lainnya ada yang padat dan ada yang gas ya. Nah, jadi itu lambang unsur-unsur logam dan non logam. Unsur-unsur logam dan non logam. Yaitu dan bentuk-bentuk wujudnya ya, ada yang padat, gas dan cair ya. Oke, jadi itu untuk hari ini tentang unsur ya, lambang unsur dan penggolongan unsur ya. Jadi jangan lupa di rumah dicatat baik-baik ya. Walaupun sudah ada videonya tapi kalian juga harus mencatat ya. Catat di buku catatannya, nanti setelah pertemuan tatap muka akan Pak periksa catatannya karena ini juga akan masuk ke dalam UTS dan UAS nanti ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa dicatat baik-baik dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.